Halo semua, saya Krem dari performatika.com. Pada sesi ini saya akan melanjutkan sesi sebelumnya mengenai pengalaman PLC TwinCAT versi 2, yaitu mengenai ladder diagram editor atau LD editor. Apa itu? Oke, langsung aja. Keburu pagi. Seperti teman-teman lihat pada layar, kita bisa melihat, tidak bisa melihat apapun karena belum dibuka TwinCAT-nya. Oke, kita ke pojok bawah, kita buka TwinCAT PLC Control. Ya, maaf agak serak-serak. Kita klik new seperti biasa, choose target system PCRCX seperti biasa. Kemudian program main, karena kita akan bahas LD editor, kita klik SFC. Salah, LD lah. Ya, oke. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini bedakan sama yang FBD kemarin. Ini adalah LD. Sama-sama eksekusinya berdasarkan network. Di merek tertentu bukan disebut network, ada yang disebut dengan rang, RUNG, rung, rang. Ada sih kekurangan. Oke, nah ini kita bisa melihat di sini rang bedanya apa? Rang bedanya apa? FBD sama LD bedanya apa? Nah kalau FBD kemarin terdiri dari blok-blok ya, gerbang AND, OR dan sebagainya. Kalau di sini di LD itu berupa kontak dan koil ya. Jadi di sini sumbernya yang bagian kiri, lari ke sana ke sebelah kanan. Di sini hasilnya. Di sini ada kontak, nanti di sini ada koil. Nah, oke, langsung aja. Ini adalah kontak ya. Kontak ada 4 di sini, terus kemudian ini ada tipe-tipe koil. Di sini ada blok. Ya. Kita coba satu persatu. Kita klik. Bisa nggak kita langsung klik kontak? Oh, bisa ya. Ini kontak untuk NO ya, seperti ini. Kemudian kalau kita pengen kontak lagi NC ya seperti ini. NO NC ya. Kemudian di sini untuk paralel. Paralel kita klik di sini dulu. Kita ingin paralel seperti ini. Kita klik yang ini aja, kemudian kita klik. Nah, jadilah seperti ini. Kalau mau yang negated ya, NC, klik negated ya. Terus gimana kalau saya pengen paralelnya di bawahnya ini, dua ini gimana ya? Saya contohi tadi dulu. Ini di blok ya. Ini di blok. Nah, seperti ini di blok pakai shift ya. Terus kemudian kursor ke kanan jadi ke blok semua. Kita klik gleng. Nah, dia akan loncat di sini. Oke. Terus kalau ternyata kelupaan, bisa nggak kita klik? Bisa juga, kita nambah lagi bisa. Klik di sini nambah lagi juga bisa ya. Bebas. Ini untuk koil-koilnya NO dan NC. Harusnya tahu, tidak perlu saya jelaskan untuk NO dan NC. Kemudian untuk koilnya di sini, ini kita klik di belakang. Masa koil ya di depan, kan mesti di belakang. Coba, tapi aku belum pernah coba. Klik. Wah, nggak bisa. Harus di belakang. Ini koil. Ini koil biasa seperti ini. Ya. Kemudian kalau semisal saya pengennya koil, nambah koil seperti ini, klik koil, nanti dia bisa nambah dan seterusnya nambah ya. Nah, bedanya apa? Di sini koil biasa, ini untuk set, untuk reset. Ya, jelas ya. Set dan reset udah jelas pastinya. Oke. Seperti itu. Kemudian oke, ini ada tanda tanya ini untuk tempat kita menulis variabel atau address ya. Misalnya nih, kalau misal direct addressing %ix 0.4, dia akan ini direct addressing. Kemudian kalau misal variabel misalnya 1.1 atau apa ya, tombol ya, tombol 1 misalnya, klik di luar, kemudian dia akan otomatis deklarasi variabel karena ini sebagai variabel. Kalau ini alamat, ini tidak dideklarasikan. Oke, boolean bla bla bla, katakanlah nggak usah pakai alamat, langsung kita oke ya. Jelas ya. Begitu juga seterusnya di coil atau kontak yang lain. Kemudian sebenarnya ada, kita bisa menulis comment juga. Klik kanan di sini. Kemudian comment ya. Seperti kemarin kita bisa menulis comment untuk network tertentu. Contoh LD 1. Nah, ini seperti itu ya. Oke, di sini kita juga bisa, kalau
tadi kan pakai tombol yang di atas. Kalau klik kanan kita juga bisa sama sih, ada kontak negated atau NC, parallel kontak dan sebagainya. Rising edge detection, falling edge detection, timer dan sebagainya. Rising edge ini ya, rising edge detection itu tone. Ya, klik aja. Nah, kok tone, maaf. Rising edge jadi air trick. Gimana sih, tone itu timer. Nah, ya kayak gini nih, lagi tenggorokannya sakit jadi seperti ini. Ya, seperti itu. Sama. Ya, kita delete. Kalau misal box biasa itu kita bisa, nah seperti ini. Kita bisa juga pakai ini. Kita tinggal pilih pengen apa ya. Kita bisa milih misalnya counter, nah seperti ini dan seterusnya ya. Sama sih. Cuman bedanya ini lebih ke kontak-kontak dan coil gitu aja. Terus kemudian di sini ada box with enable. Ini adalah jika kita memanggil sebuah FB. Oke lah, saya contohi. Saya akan buat sebuah FB add object FB1 function block. Atau program aja deh. Nggak usah FB ya, program aja deh yang gampang sama aja. Katakanlah bahasanya FBD aja. Misalnya apa ini itu. Misalnya apa ya? I1 misalnya aja sih, E2 ngawur ini ya, cuma biar bisa dipanggil aja. Nah tadi namanya FB1, tapi sebenarnya bukan FB, ini PRG, rename lah PRG1 gitu aja lah. Nah di sini saya pengen manggil, caranya adalah dengan block with enable ya. Kalau nggak gitu nggak bisa. Ini klik kanan dulu, kita klik netbox after ya untuk menambah rang. Ya, seperti ini, block with enable seperti ini. Nah, seperti ini. N-nya kita ganti dengan namanya PRG1. Nah, seperti itu. Ini delete aja, nggak perlu. Iya. Nah, ini cuma kita memanggil sebuah PRG. EN itu enable ya. Caranya memanggil kalau di ladder seperti ini. Ya, emang agak sedikit berbeda, tapi dibiasakan pasti akan terbiasa. Ini tadi sudah ya enable, kemudian ini tadi rising edge sama ya, air trick, ini fall trick, kemudian yang ini timer ya. Untuk timernya sebenarnya kita bisa merubah-rubah sih. Box apapun, box kosong seperti ini misalnya ya. Tekanlah kita kasih CTUD atau apa, ini diubah bisa. Sama aja sebenarnya, ya kan? Oke, jelas ya. Kemudian kalau untuk network before ya, ini before itu berarti di atasnya, kalau after di bawahnya. Kemudian apalagi ini garis ini untuk menegatifkan ya. Contohnya tombol ini aja deh, tanda tanya ini saya pengen negatifkan. Ini awalnya kan NO, saya pengen NC. Klik, nah ini jadi ada garisnya jadi NC. Klik lagi, sama jadi seperti ini. Begitu pula yang untuk ini coil ya, ini SR ini sama. Itu kita bisa milih-milih. Oke, seperti itu. Kemudian apalagi, nah biasanya kalau di Siemens yang terbiasa membaca program Siemens itu selain direct addressing dia nanti ada yang namanya simbol ya. Kalau di sini ya common ya. Ya ini hampir kayak simbol tapi ini berupa common. Caranya memunculkan gimana? Muncul ke extract option. Ini minimum command size, no line, ini kasih 1 lah. Ini cuma maksimum ya. Minimumnya 0 jadi nggak pakai nggak apa-apa, maaf. Ini maksimumnya 4 line. Kemudian saya pengen komen per kontak, ada komennya tiap kontak ya. Untuk yang lain ini nanti silahkan nanti dicoba sendiri ya. Saya yang pokok-pokok aja biar cepet. Ya ini, nah dia akan muncul seperti ini. Akan jika teman-teman lihat ini ada apa ya, highlight yang berwarna abu-abu dan yang berwarna coklat muda atau ke orange-orangean. Ini untuk komen. Nah misalnya ini tadi tombol 2. Nah, ini beda loh ya. Ini tadi addressing, jadi yang digunakan di program ini cuma sekedar common. Ini juga bisa saya misalnya tombol nomor 1. Nah, itu bisa. Kalau di Siemens kan seperti itu, simbolnya keluar. Kalau di sini kan maaf, aduh bersendawa. Ini commonnya. Ya minimal tahu lah, sedikit membantu seperti ini. Oke. Kemudian sudah, untuk editor cuma itu aja sih. Kalau menurutku ini network after udah cuma itu aja. Oke, jelas ya, hampir sama dengan FBD, compiling dan sebagainya sama. Oke.
Cukup sekian untuk sesi kali ini. Jika teman-teman punya kritik dan saran, mohon disempatkan untuk menulisnya di kolom komentar atau di forum kami di www.performahardika.com. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami jika belum. Jika sudah, tidak usah malah jadi unsubscribe. Sekian dan terima saja.